Apa yang kita cari? Teman-teman nyari apa? Udah pasti. Gak usah dijawab ya, saya udah tahu jawabannya. Nyari ilmu dan jodoh. Ngebahas tentang apa yang kita cari. Saya pengen mengangkat satu kisah tentang perang pertama dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terbuka pemahaman kita tentang rahasia-rahasia di balik adegan sirah Nabi Muhammad SAW. Perang pertama teh dalam Islam perang apa? Perang Badar. Nah, kisah tentang perang Badar itu dikisahin sama Allah di surat apa? Suratu Badar, surat Badar. Apa itu surat Badar? Nama lain dari surat Badar itu adalah Suratul Anfal. Surat Al-Anfal. Jadi nama lain dari surat Al-Anfal itu Suratu Badar, surat perang Badar. Karena memang hampir seluruh isi dari surat Al-Anfal itu ngisahin tentang adegan perang Badar. Saya pengen sharing dulu kisahnya. Nanti setelah itu kita coba ambil pelajaran dan apa hubungannya dengan tema apa yang kita cari. Coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Anfal surat 8. Saya akan bacakan dari ayat 5. Surat Al-Anfal surat ke-8 dimulai dari ayat 5. Saya akan baca dari ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan, kemudian teman-teman mengikuti ya. Surat Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ini memang banyak mengisahkan tentang perang Badar. Tetapi kalau kita membaca ayat secara berurutan, itu Allah mengisahkan tentang perang Badar di surat Al-Anfal itu Allah mengisahkan tentang perang Badar di dalam surat Al-Anfal itu enggak berurutan. Jadi ayat pertama justru adegan terakhir dari perang Badar. Karena memang Al-Quran itu bukan buku cerita. Jadi dia tidak fokus dengan alur, tapi dia fokus dengan nasihat dan pelajaran, sehingga alurnya acak. Jadi kalau kita pengen faham surat Al-Anfal, caranya gampang, baca dulu kisah adegan perang Badar. Setelah udah paham perang Badar, baru baca Al-Anfal. Itu insya Allah akan beda banget tuh hasilnya. Ini salah satu tips buat teman-teman yang pengen serius belajar Al-Quran. Ternyata hampir, walaupun tidak semuanya ya, sebagian besar dari ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzul ya. Apa itu asbabun nuzul? Cerita di balik turunnya ayat. Memang bukan, terjemahannya tuh bukan sebab-sebab turun ayat, cerita di balik turunnya ayat. Nah, kalau kita pengen paham Al-Quran, cara paling gampang itu baca dulu ceritanya, baca dulu sirahnya, baca dulu sejarahnya, ulang-ulang fahami, kalau perlu yang detail gitu. Setelah itu baru baca Al-Quran yang berkaitan dengan sirah itu. Insya Allah akan lebih berkesan. Seolah-olah kalau kita baca Al-Quran setelah baca sirah, itu Al-Quran turunnya kita pas lagi hadir, seolah-olah gitu. Kayak kita baca buku novel atau nonton film yang kita banget. Pernah nggak nonton film yang kita banget? Diputusin. Wah, ini film kayak gua banget nih. Tahu film tenggelamnya kapal Van der Wijk? Yang dia banget siapa? Masa saya doang? Nah itu kan kalau kita nonton film yang kita banget itu kan lebih berasa ya, daripada film yang kayaknya kayak Star Wars misalnya yang kita nggak banget lah. Lihat bintang juga nggak pernah, soalnya udah terlalu terang di kotanya. Gimana dia mau cerita tentang perang bintang segala macam. Tapi kalau nonton film yang baper-baperan kan itu lebih kita banget tuh. Lebih kalian banget. Saya mah enggak. Kayak nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau nontonnya misalnya ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, apalagi Siti Nurbaya. Ada nggak Siti Nurbaya yang teman-teman banget? Udah nggak ada sekarang ya? Atau si Midun? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu berarti masih muda. Kalau yang tahu berarti generasinya sama dengan saya. Sengsara membawa nikmat. Jadi kalau kita nonton film yang kita banget, atau dengerin lagu yang kita banget tuh, kau hancurkan hatiku, wah itu gua banget tuh misalnya itu kan lebih berkesan tuh daripada kita dengerin lagu yang nggak kita banget. Gitu juga kalau kita membaca Al-Quran yang kita tahu sejarahnya, yang kita tahu adegannya, itu lebih bisa dihayati daripada kita baca Al-Quran hanya tahu terjemah. Nah gitu juga kalau kita pengen menghafal atau memahami surat Al-Anfal, saran saya mah baca dulu sirah perang Badar, baru setelah itu baca Al-Anfal. Pasti beda hasilnya. Dan kalau baca sirah perang Badar itu kalau bisa yang agak tebal, referensial, jangan buku cuma cuplikan doang. Jadi buku referensial dari A sampai Z skenario dari perang Badar, setelah difahami coba deh baca Al-Anfal, itu akan oh iya gitu hasilnya.
Tapi kalau langsung baca Al-Anfal, ini apaan sih? Ini maksudnya apa sih? Gitu. Soalnya kita langsung kepada kesimpulan-kesimpulan, nggak tahu alurnya. Nah, sekarang saya pengen sharing dulu adegan kecil dari Perang Badar. Bahwa Perang Badar ini kan terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, terjadi Perang Badar. Niat pertama sebelum terjadi Perang Badar itu, Nabi pengen mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi Abu Sufyan dulu ketika orang-orang Islam hijrah ke Madinah, merampas banyak sekali aset-aset kaum muslimin yang berhijrah. Ada ternak, ada pasar, yaitu barang dagangan segala macam, termasuk kebun-kebun. Itu dirampas aset-aset kaum muslimin oleh Abu Sufyan. Lalu ketika kaum muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, aset ini dikumpulin terus dijual ke Syam. Di mana Syam kalau sekarang? Suriah. Dijual ke Syam. Nah, ketika Abu Sufyan dengan karavan dagangnya pulang dari Syam, itu ngelewatin jalur yang dekat dengan kota Madinah. Lalu muncullah inisiatif dan diawali dengan ilham dari Allah bahwa Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat muhajirin, siapa yang ingin mengambil balik haknya yang dirampas oleh Abu Sufyan? Kan senang tuh, pengen ngambil balik haknya. Sekarang Abu Sufyan akan melintasi jalur dekat kota Madinah, yuk kita cegat yuk gitu. Dan Allah membolehkan hal itu karena ini adalah haknya kaum muslimin yang dirampas. Disebut dengan istilah Al-Anfal, harta rampasan perang. Yuk kita cegat, kata Rasulullah. Akhirnya kaum muslimin dari golongan muhajirin semuanya udah semangat nih. Ya udah kita cegat. Sampainya kapan? Udah pakai mata-mata segala macam, siap-siap mau berangkat mencegat karavan dagang. Yang jumlahnya mungkin ada ribuan ekor onta. Kemudian juga ada banyak hasil dagangan-dagangan yang sudah berubah, ada jadi kain sutra segala macam, pokoknya berlimpah aja dengan harta. Dan yang namanya karavan dagang itu pengawalnya nggak terlalu banyak, nggak seperti pasukan prajurit. Paling-paling pengawalnya misalnya 20 orang, 30 orang yang bersenjata, sisanya para pedagang. Jadi bayangan kaum muslimin waktu itu ini bakalan mudah nih. Cuma mencegat karavan dagang, udah mudah, hasilnya besar. Berangkatlah kaum muslimin dari Madinah mencegat jalur lewatnya Abu Sufyan. Ternyata rencana kaum muslimin untuk mencegat itu ketahuan sama orang Mekah. Mereka juga punya mata-mata. Sehingga akhirnya orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal mengumpulkan pasukan militer yang berkuda dengan jumlah 1000 orang mau mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan supaya tidak berhasil dicegat, dikawal nih. Sehingga Abu Jahal berangkat dengan pasukannya dari Mekah menuju ke titik pencegatan. Nah, ketika Abu Jahal membawa pasukan untuk mengawal karavan dagang Abu Sufyan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada kaum muslimin. Sekarang udah ada 2 target nih. Target pertama karavan dagang Abu Sufyan. Hartanya banyak, pengawalnya sedikit. Kayaknya lebih gampang nih. Target kedua Abu Jahal. Itu seluruhnya pasukan militer, prajurit, senjata lengkap, berkuda, jumlahnya lebih banyak, 1000 orang. Mana yang kalian inginkan, kata Allah. Mulailah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat yang tadi udah semangat-semangat tuh pengen mencegat karavan dagang ya. Tiba-tiba Nabi kumpulin, wahai sahabat-sahabatku, ini ada sedikit perubahan nih. Ada apa ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan. Kira-kira menurut kalian ini mau yang mana nih? Sekarang ternyata Abu Jahal juga ngirim pasukan. Kita mending nyegat Abu Sufyan atau nyegat Abu Jahal? Kalau nyegat Abu Sufyan kalian tahu kondisinya, kalau Abu Jahal juga kalian tahu kondisinya. Sok mangga, kalian pilih yang mana? Sok mangga teh bahasa Arab apa? Tafadol. Tafadol Indomie. Itu doang yang tahu.
Udah aja, mangga mau dipilih yang mana nih antara Abu Sufyan sama Abu Jahal. Ternyata para sahabat hampir seluruhnya memilih Abu Sufyan karena logikanya ini lebih mudah, lebih menguntungkan. Ditambah lagi, bukankah ini alasan pertama kita tadi mau berangkat? Udah ya Rasulullah, kalau bahasa kita mah gak usah labil lah, udah gitu aja, istiqomah gitu ya. Jangan labil, jangan galau lagi. Udah aja, gimana niat awal kita mau mencegat Abu Sufyan, udah aja bismillah ya Rasulullah. Itu bahasa sahabat. Lalu setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, menurutmu yang mana nih? Ternyata Allah lebih berkenan Abu Jahal daripada Abu Sufyan. Sehingga dengan berat hati Nabi mengatakan, wahai sahabat, ternyata Allah memilihkan untuk kita Abu Jahal, pasukan, bukan karavan dagang. Mulailah para sahabat ada agak-agak sedikit kecewa tuh. Wah, tahu gini, gitu ya. Jadi ibarat kita tadinya udah dikasih angin surga nih, kita ta'arufan aja dulu segala macam gitu ya. Udah dikasih nih angin-angin surga, atau dia ngasih janji-janji palsu gitu kan ya. Jadi kayak misalnya, udah nanti kalau udah kerja, kata calon mertua teh, padahal itu cara nolak yang halus. Udah, kamu kerja apa sekarang? Lagi nyari kerja Pak. Oh ya udah, nyari aja dulu, nanti kalau udah dapat kerja datang lagi. Oh gitu Pak. Alhamdulillah, insya Allah siap Pak. 1 minggu datang dia. Wah, saking semangatnya seminggu dapat kerjaan. Apa kerjaannya? Misalnya pas datang, kerjanya apa? Alhamdulillah Pak, saya sudah keterima di sebuah toko. Jadi misalnya penjual di pasar baru misalnya ya, atau di mana jualan. Oh gitu, ditolak lagi, dikasih dengan angin surga yang lain. Oh ya udah, tabung aja dulu biar untuk lumayan, untuk mahar 10 juta. Oh siap Pak, 10 juta berarti sekitar kurang lebih 10 bulan lah ya, sebulan 1 juta. Nabung tuh. Setelah 10 bulan, pas datang lagi Pak, gimana, saya udah ada nih 10 juta. Maaf Dek, dia mah udah dilamar orang. Itu kan berat banget ya. Itu lebih baik gitu. Hidup berakhir aja. Bayangin, kecewanya sahabat kurang lebih kayak gitu tuh, karena mereka berharap dapat modal kerja, mereka berharap dengan mudah mendapatkan lagi hak mereka yang dirampas oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba rencananya berubah. Yang tadinya pengen ke sana sekarang belok jadi pengen ke sana. Ngapain juga kita capek-capek melawan pasukan militer, jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih lengkap, dan prajuritnya lebih terlatih. Kita jumlahnya lebih kecil, senjatanya pas-pasan, dan bukan militer, sebagian kecil doang yang prajurit, sisanya itu sipil yang gak terlatih dalam peperangan. Ini gimana nih maksudnya? Ini yang direkam di dalam ayat 6. Yujadilunaka fil haqq, sampai mereka berdebat kepadamu wahai Muhammad. Sampai para sahabat juga kayak protes gitu. Kalau di zaman sekarang mungkin bentuknya dalam bentuk demo, menyampaikan aspirasi. Yujadilunaka fil haq. Bayangin, Nabi juga diprotes dalam bahasa yang lebih santun tapi ya. Cuman bahasa ayatnya yujadil. Yujadil itu mendebat, memprotes, mempertanyakan. Dan Nabi digituin gak pernah bilang, oh aduh kalian nih bid'ah sama saya. Kan saya mah Nabi, masa kalian protes? Enggak, Nabi terbuka. Apalagi sampai nuduh-nuduh makar kan ya. Wah kalian makar nih, mana? Enggak, sama sekali. Ini Rasulullah SAW. Jadi beliau terbuka. Tapi tetap Allah ngasih pelajaran. Yujadilunaka fil haq. Mereka mendebat kamu, memprotes kamu dalam urusan yang benar. Ba'dama tabayyana. Padahal sudah jelas ini perintah Allah. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah mereka lagi digiring kepada kematian dalam keadaan mereka sadar. Ini kebayang gak nih ilustrasinya? Saking protesnya, seolah-olah mereka lagi protes mau disembelih gak mau gitu. Coba. Yusakun itu kayak hewan yang diikat lehernya terus ditarik untuk disembelih, itu namanya yusakun. Jadi ka'annama yusakuna ilal mauti wahum yanzurun. Seolah-olah mereka lagi ditarik mau disembelih dan tukang jagalnya kelihatan. Coba gimana kira-kira kondisi sahabat waktu itu? Nggak mau banget tuh. Wah, nggak mau, nggak ada yang mau. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, ayo kita ke arah sana. Duh, gimana nih? Gitu coba. Dan itu terjadi kepada sahabat Ahlu Badar.
Wa ma adrakum ahla Badar? Tahukah kalian siapa ahlu Badar? Ahlu Badar itu was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari golongan sahabat. Ini senior nih. Tapi itu hal yang wajar, manusiawi. Karena tadi udah dijanjiin pengen yang Abu Sufyan. Jadi seolah-olah mereka itu saking beratnya mau dibawa ke Abu Jahal seperti orang yang mau seperti hewan yang mau disembelih karena saking takutnya. Ini menunjukkan bahwa mental sahabat itu dibangun, bukan ujuk-ujuk langsung jadi orang hebat, enggak. Mereka juga manusia. Dan nanti kita bisa ngelihat ini dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kehidupan kita menyuruh kita memilih sesuatu yang kita tidak inginkan. Tadinya pengennya sama ustadz gitu ya, ternyata sama murid ustadz. Ustadz juga calon ya. Atau tadinya pengen sama pengusaha, ternyata sama calon pengusaha. Tadinya pengen sama dosen, ternyata sama mahasiswa. Atau dibalik kali ya. Tadinya pengen sama mahasiswa, sama dosen. Tadinya pengennya sama orang Jawa atau orang Sunda, jadinya sama orang Sumatera. Tadinya pengennya sama menikahnya usia sekian, ternyata harus ditunda gara-gara belum selesai kuliah segala macam. Banyak kondisi dalam hidup kita itu kadang-kadang gak seperti yang kita bayangin. Nanti pertanyaannya sederhana, apa yang kita cari? Untuk mertua nanya kayak gitu tuh, Pak, ini ada pertanyaan dari Ustadz, apa yang Bapak cari? Kalau dia banyak alasannya, udah kita gunakan segala jurus, nolak aja, udah aja Pak, maaf mungkin terakhir sebelum saya pamitan, ada satu pesan nih dari Ustadz, Bapak baca aja sendiri. Atau kasih potongan 1 menit main booster untuk calon mertua tuh tentang masalah apa yang kita cari. Apa sih yang dicari? Nyari apa dengan menikahkan putrinya? Nyari apa dengan mau menerima pinangan? Nyari apa dengan meminang? Nyari apa dengan mencari kerjaan? Nyari apa dengan segala aktivitas hidup kita? Kalau kita bisa mentajdidun niyah, memperbaharui niat kita, insya Allah kita nggak akan salah pilih. Nah, sahabat pernah agak keliru di sini nih. Nyari apa mereka dengan berangkat dari Madinah? Nyari harta atau cari ridha Allah? Kalau nyari harta pasti berat. Tapi kalau cari ridha Allah, mau digiring kemana aja yang penting Allah ridha. Ini apa yang kita cari? Sahabat mulai yujadil, mendebat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus Nabi memberikan alasan, tapi kan, banyak tapikannya. Seolah-olah kayak mau disembelih aja. Lalu Allah berfirman kayak gini. Kemudian Allah mengatakan di ayat ke-7, wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Ketika Allah memberi kalian pilihan di antara 2 kelompok atau 2 pasukan, sedangkan kalian menginginkan yang tidak punya senjata lah yang menjadi bagian kalian. Wa yuridullah, sedangkan Allah menginginkan untuk memperlihatkan kebenaran itu menang di atas kebatilan dan menghancurkan orang-orang kafir. Jadi pengennya kita sama pengennya Allah itu enggak selalu harus sama. Dalam kondisi kayak gitu ikutin aja pengennya Allah. Nanti kita lihat hasilnya kalau ngikutin pengennya Allah. Dan enggak kebayang seandainya sahabat waktu itu keras kepala, enggak kebayang apa hasil dari perang Badar. Mungkin kita enggak mengenal kisah-kisah menakjubkan dari perang Badar kalau seandainya mereka kekeh dengan pengennya mereka. Itu yang jadi realitas dalam hidup. Akhirnya setelah turun ayat ini barulah sahabat nggak bisa berkutik. Ini mah udah perintah Allah. Jadi Nabi kalau udah nasihatin nggak berhasil, udah aja Allah berfirman, udah kan selesai kan? Nah gitu juga tuh, nggak berhasil semua jurus Pak. Ini ada hadis nih dari Rasulullah. Tuh, apa kata Rasulullah? Kalau datang laki-laki yang baik akhlaknya untuk melamar putri kalian, maka nikahkanlah mereka. Oh gitu hadisnya? Riwayat siapa itu? Wah Pak, jangan tanya riwayat lah, pokoknya sahih aja lah Pak. Gitu ya, pakai dalil, tapi jangan ujuk-ujuk dalil. Tadi kirain mau ceramah, lo mau nyeramahin gua. Terakhir aja, pertama ini dulu TikTok dulu, bahasa yang sederhana segala macam, janji-janji. Ternyata Rasulullah udah nasihatin sahabat, nggak bisa. Akhirnya bacainlah firman Allah. Allah berfirman gini nih. Ini awal dari adegan perang Badar, ayat 5 sampai 8.
Akhirnya baru mereka mengatakan, oh kalau ini adalah keputusan Allah, sami'na wa ata'na. Udah turun ayat nih, sami'na wa ata'na. Ikut, walaupun hatinya sebetulnya berat. Jalaninlah pilihan kedua, menghadang pasukan Abu Jahal yang lebih kuat daripada karavan dagang Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan karena kaum muslimin belok, akhirnya dia juga ngambil jalur lain dan selamat sampai ke Mekah. Sekarang tinggal berhadap-hadapan kaum muslimin dengan pasukan kafir Abu Jahal. Ketika udah bikin kayak kemah gitu, camp sebelum besoknya akan terjadi peperangan, malam itu Rasulullah SAW nggak bisa tidur. Coba teman-teman lihat ayat 9. Il tastaghithuna rabbakum. Ketika malam itu kamu beristighosah kepada Tuhanmu. Tastaghithun bahasa lainnya adalah istighosah. Teman-teman pernah dengar istilah istighosah? Istighosah itu artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini nih. Jadi kalau kita udah memperbaharui niat kita, apa sih yang kita cari? Pilihlah pilihan Allah. Setelah kita memilih pilihan Allah, udah gitu istighosah. Doalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bilang, ya Allah, Engkau tahu hari ini saya mengambil satu pilihan yang berat. Dan itu tidak saya lakukan kecuali karena ingin taat kepadamu ya Allah. Pilihan antara mau pacaran atau mau nikah. Nikah mah sebetulnya belum siap ya Allah, ngomongnya jadi akrab aja deh daripada terlalu kaku ya. Allah, saya mah kurang siap sebetulnya mau nikah, tapi gimana kumaha tuh ya, yang pacaran nggak boleh, ya udah nikah aja deh ya Allah, saya mah ngikutin gimana maunya Allah aja, kumaha Allah we ya. Nah Allah suruh nikah ya saya nikah, insya Allah besok saya mau datang ke rumahnya ya Allah, tetapi kan yang membolak-balikan hati Engkau ya Allah. Doa tuh istighosah malam sebelum datang. Jadi malam tuh gak usah tidur, besok aja tidur pas ditolak. Gak usah bangun-bangun lagi maksudnya. Jadi kalau malam itu jangan tidur. Kayak Nabi istighosah, istastaghithuna rabbakum. Nabi itu berdoa semalam suntuk, gak tidur sama sekali. Cuma 2 orang yang gak tidur pada malam sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain semuanya tidur lelap. Saking lelapnya, maaf ya ini sejarah, saking lelapnya banyak sahabat yang mimpi basah. Ini godaan setan. Jadi setan juga terlibat dalam perang Badar, bukan cuma malaikat. Jadi orang kafir ditolong setan, orang mukmin ditolong malaikat. Nah cara setan ngegembosin semangat kaum muslimin apa? Dia datang ke dalam mimpi kaum muslimin, membuat kaum muslimin harus mandi janabah, mimpi basah. Sedangkan Nabi berdua dengan Abu Bakar, doa terus, ya Allah, ya Allah. Apa salah satu doa Nabi waktu itu? Ya Rabbi, besok kami akan menghadapi musuh untuk kali pertama. Jika besok kaum muslimin binasa, maka aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi ini ya Allah. Maka tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus, please ya Allah, please, please mahnya sampai pagi please. Terus saja memohon kepada Allah. Aku mohon dengan sangat, kan gitu ya. Gak nyambung ya. Gak tahu filmnya sih. Aku mohon dengan sangat, please ya Allah gitu. Nabi berdoa terus sampai kalau dalam sejarah disebutkan Nabi kan pakai shawl gitu, bukan shawl apa, rida itu kayak shawl atau kayak sorban ditaruh di kepala beliau sampai jatuh sorban itu, dan janggut beliau yang lembut itu basah dengan air mata. Terus menangis sepanjang malam. Itu namanya istighosah. Salah satu rahasia kesuksesan Nabi dalam perang Badar. Pakai itu untuk perang. Susah ngebahasainnya. Gitu aja. Pakai tuh istighosah. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid, walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan. Pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita, yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi
Apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya nggak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang nggak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, nggak keren banget tuh, nggak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah. Allah nggak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya tuh kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa. Karena nggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim mengangguk, "Ya, ini perintah Allah." Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah. Tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi apakah? Panjang gitu ya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak akan ngecewain kami. Tenang kan? Allah enggak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita nggak mau ngelibatin Allah kecuali kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau nggak Allah ya. Mentok-mentok juga walaupun dari awal kita nggak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah, dari awal kita memilih jalan udah libatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustadz? Baca firmannya, nggak ngerti Ustadz. Baca hadisnya, nggak ngerti juga Ustadz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. Ustadz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini. Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok itu minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, "Ya Rasulullah, ini saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya." Gitu tuh teh. Datang ke Ustadz, tanya, "Ustadz, saya ada dua cowok yang ngelamar. Yang satu fulan, yang satu fulan." Kata Nabi, "Ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal. Dia itu malas kerja." "Oh gitu Rasulullah?" "Iya, enggak pernah kerja dia mah, di rumah aja pangku-pangku tangan, nge-game aja di rumah mah dengan gadgetnya. Kalau bahasa sekarang mah suka nge-game, enggak pernah nganggur aja." "Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul?" "Kalau yang kedua itu dia nggak pernah nurunin tongkat," kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. "Oh gitu, saya baru tahu, untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh saya tolak aja dua-duanya." Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita nggak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya. Minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita. Tanya, yang mana yang baik nih? Model ini atau model yang itu? Tanya kepada Allah, libatin. Akhirnya Nabi berdoa semalaman, para sahabat mimpi, pas bangun dari tidur menjelang subuh, mereka ternyata harus mandi junub.
Saat mereka mau mandi junub, airnya kurang, mulai terjadi lagi rasa gelisah dalam hati sahabat. Tuh kan, cek urang ge. Dari awal harusnya, gitu kan ya, mulai muncul desas-desus itu lagi. Aduh, gimana ini atuh? Masa kita mau berperang dalam keadaan kotor kayak gini? Dalam keadaan bersih aja belum tentu menang, apalagi kotor nih, ini bahaya banget nih. Mulai muncul waswasa, yuwaswisu fi sudurin nas. Dan nggak usah khawatir. Jadi kalau kita udah pilih pilihan Allah, lalu kita istighosah kepada Allah, masih ada rasa galau, nggak usah khawatir, lewatin aja, jalanin aja terus. Karena galau itu tidak muncul dari kita, tapi muncul dari si dia. Siapa sih dia teh? Minal jinnati wan nas. Khannas, yang suka yuwaswis, dia suka bikin kita galau emang. Jadi kalau udah galau, sana lo, bikin galau aja gitu. Cara bilang sana lo nya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi terjemahannya sana lo gitu. Jadi kalau galau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah pergi aja sana, nggak bakalan berhasil ngegalauin saya. Saya kok udah mantap sama dia. Cie. Ini ya. Jadi intinya apa? Kalau terjadi waswasa, nggak nyaman karena kita udah pilih jalan Allah, karena jalan Allah itu nggak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan tuh kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal. Makanya nanya dari awal, ini nyari apa nih? Nyari Allah atau nyari dunia? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlika-liku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus. Nih sahabat kayak gitu, galau, gak bisa mandi, airnya habis, airnya sedikit. Bayangin gak usah yang 300 orang. Kita kadang-kadang bikin berkemah misalnya 20 orang, 30 orang kan susah nyari air tuh. Apalagi ini di tengah padang pasir 300 orang dan semuanya butuh mandi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Ini kami semuanya wajib mandi, cuma Rasulullah sama Abu Bakar doang nih yang gak wajib mandi. Gimana ya Rasulullah? Gak ada air? Gak ada. Doa lagi Nabi, ya Allah, ada air gak? Turun hujan coba malam itu. Kata Allah di ayat 11, coba lihat ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Tuh adegannya tuh. Ketika kalian mengantuk, Allah buat mereka mengantuk, tapi setan yang godain mereka dalam mimpi. Allah buat mereka ngantuk supaya apa? Amanatan, biar nggak galau lagi. Jadi cara Allah menenangkan kaum muslimin yang lagi galau gelisah malam itu adalah dibikin ngantuk. Cuma 2 orang doang yang nggak ngantuk, Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lain ngantuk. Jadi kalau kita udah nggak kuat lagi menahan perasaan, ya Allah ngantuk dong, gitu. Karena ngantuk itu rahmatan wa amanatan, rahmat dari Allah dan ketenangan. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur juga, dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi tenang, sakinah. Kan orang kalau dengar baca Al-Quran dia langsung sakinah ya. Sebenarnya sakinah mah bukan cuma nikah sih, sakinah mawaddah warahmah. Dengerin Al-Quran juga bisa sakinah. Bayangin orang kalau dengar khutbah, dengar ngaji langsung sakinah. Kalau teman-teman lihat di dalam majelis ta'lim ada yang tidur, jangan diganggu, dia lagi dapat sakinah. Tenang, masuk. Kenapa pas sudah bubar, ta'lim bubar dia bangun? Karena udah nggak ada lagi sakinahnya. Sakinah itu hanya ada di dalam majelis ilmu. Biarin dia tidur, lagi dapat sakinah. Ada teman kita di sebelah, gini aja, sampai kadang-kadang keluar suara-suara gitu ya. Waduh, sakinah banget ya, Masya Allah gitu. Dan kemungkinan lain, kenapa dia dapat sakinah? Karena Allah ingin menenangkan dia, galau. Jadi karena dia lagi galau, Allah bikin dia sakinah. Kaum muslimin lagi galau, galaunya bukan masalah apa-apa, masalah besok gimana nih perangnya. Kita belum punya pengalaman, nggak pakai strategi yang matang. Akhirnya Allah buat mereka nuas, ngantuk, tidur semuanya kecuali 2 orang. Ternyata pas mereka nggak bisa mandi, Allah katakan wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'a. Allah turunkan untuk kalian dari langit air, sehingga para sahabat semuanya waktu subuh itu mandi air hujan.
Bertakbir Allahu Akbar. Ternyata Allah ngasih harapan dengan menurunkan hujan, berarti Allah udah terlibat nih dalam perang Badar. Sejak saat itu Allah sudah terlibat, terbukti itu. Begitu mereka pengen mandi, turun hujan. Udah selesai mandi, selesai sholat subuh, maka kemudian kaum muslimin bersiap-siap mau perang Badar. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan, terjadilah duel awalnya. Duel antara Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah dan segala macam melawan pasukan musuh. Dan memang waktu itu gladiatornya emang Ali sih. Dia lagi jadi Achilles gitu ya, lagi jadi gladiator gitu. Dan kalau bahasa di Al-Anfal mah ayat 12 coba. Ayat 12 terakhir. Wadribu minhum kullabanan fadribu fawqal a'naq. Sampai Allah ngajarin kaum muslimin cara nebas. Saking gak pengalaman berperang, sampai Allah ngajarin caranya. Kalau kalian mau menebas musuh, sekali tebas dan mati, tebas bagian ininya. Soalnya musuh pakai baju besi, cuma bagian ini yang bagian kelemahan mereka. Sampai diajarin coba di Al-Quran. Fadribu fawqal a'naq. Pukullah bagian leher mereka, sehingga ketika kaum muslimin berperang, mereka ngincarnya leher. Soalnya kalau ngincar yang lain semuanya baju besi. Kaum muslimin nggak pakai apa-apa, benar-benar straight banget lah gitu. Jadi benar-benar gaya street. Wah, gua mah street kan nggak pakai pengaman ya, main skate. Kalau street mah masa pakai gini-ginian segala macam, pakai helm gitu kan ya, nggak street kan ya. Itu mah anak klub. Kalau yang anak street mah kalau bisa nggak pakai baju. Jadi makin luka tuh di foto postingin lukanya, wah street gitu, red kan ya. Nah sahabat mah street banget perangnya tuh, nggak pakai pengaman, langsung aja. Nah musuh pakai pengaman, musuhnya anak klub. Sahabat mah anak street. Jadi beda nih, anak klub mah atlet, anak street mah acak-acakan, pokoknya seru aja. Kayak anak bola yang main di dalam klub sama yang main di jalanan. Di jalanan kan nggak pakai sepatu kan? Kalau di klub sepatu, pengaman segala macam. Nah musuh pakai pengaman, kaum muslimin straight banget, red gitu ya. Ditebas lehernya. Alhamdulillah Allah mengajarkan cara mereka berperang. Sampai selesai perang Badar, Allah turunkan ketika perang Badar itu malaikat berangsur-angsur turun malaikat tuh. Ini kalau kita libatin Allah, Allah kasih kejutan. Cuman Allah nggak mau ngomong dari awal. Kenapa? Allah kok nggak ngomong sih mau diturunin malaikat? Atau dari gitu kan dari awal juga udah pasti mau lah. Kalau plus malaikat ya, kan awal mah ragu gara-gara 300 lawan 1000. Tapi coba Allah bilang, kalian pilih yang 1000 aja ya. Ntar gua turunin malaikat deh 1000 malaikat. Wah mau dong Allah kalau gitu. Kenapa Allah nggak ngasih tahu dari awal coba? Kan pertanyaannya gitu. Karena Allah ingin melihat siapa yang benar-benar yakin dan berserah diri kepada Allah, siapa yang lebih yakin kepada logika matematikanya. Jadi Allah nggak mau ngasih tahu ke sahabat dan Nabi aja, Allah nggak ngasih tahu siapa. Kita pengen tahu dari awal. Allah, ini kira-kira tapi ntar dibantukan ya sama Allah. Bantu nggak sih Allah? Nggak usah tahu itu, udah aja yakin kalau kita libatin Allah, Allah pasti akan bantu. Ternyata turun malaikat berangsur-angsur, dan dalam riwayat disebutkan malaikat yang turun waktu itu memakai ikat kepala hijau, jubah putih, kemudian malaikatnya bercahaya, turun seperti merpati atau seperti elang yang menyambar. Bukan merpati, elang ya, seperti elang menyambar. Turun dari langit serentak gitu, ada berapa ratus malaikat, terus lewat, datang lagi berapa ratus, terus aja gitu, kayak gelombang gitu. Jadi swell ya. Jadi kayak dapat swell gitu, berangsur-angsur, pesta ombak deh. Nah, akhirnya datang malaikat ngabisin musuh-musuh, dan ini diriwayatkan oleh seorang musuh yang kelak dia masuk Islam. Dia bilang gini, pas terjadi perang Badar, kami melihat ada pasukan berwarna putih, memakai jubah-jubah putih seperti burung, dan mereka mengikat kepala dengan ikat kepala hijau. Mereka datang menyambar, lalu aku menutup mataku dan tidak berani melihat, sehingga aku mendengar suara teman-temanku berteriak seperti orang yang sedang ditebas lehernya. Orang-orang musuh, orang-orang kafir itu berteriak karena lehernya ditebas oleh malaikat. Wah, kaum muslimin sebetulnya waktu itu nggak berperang sebetulnya. Cuma mau angkat senjata, udah keduluan malaikat. Saking gampangnya perang Badar tuh. Tapi kan ujian mentalnya berat itu ya. Pas perangnya mah gampang. Sebelum perangnya ini yang jadi ujian berat. Makanya hidup tuh kayak gitu tuh. Pas mau dijalanin kayak bakalan gimana gitu. Pas sudah dijalanin, ternyata nggak gitu-gitu amat ya. Dimudahin sama Allah. Udah aja dihabisin sama malaikat. Begitu aku buka mataku, kata dia, aku melihat teman-temanku semuanya tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa karena sudah dibunuh oleh malaikat. Cuma satu yang tersisa, dan itu untuk menjadi saksi sejarah.
Itu cara Allah nolongin. Udah selesai perang Badar. Orang musuh-musuh udah pada mati, termasuk Abu Jahal. Setelah selesai musuh pada mundur, yang masih hidup, ada yang ditawan, banyak yang mati. Kemudian terjadilah adegan di ayat 1 surat Al-Anfal. Ngumpulin harta ghanimah. Ada yang dapat, kan orang kafir mah dulu kalau mau berperang tuh bawa serta dewa ya, dewa perang. Jadi dewa perang itu dibawa sama mereka. Pas mereka kalah, mereka lari, dewanya ketinggalan. Nah dewanya ini terbuat dari emas atau perak biasanya nih. Nah dewanya pas orang pada lari, dia ketinggalan, nggak bisa lari. Duh, kok saya ditinggal, kata dewanya teh. Jadi dewanya ketinggalan. Nah dewa ini termasuk salah satu ghanimah, kan lumayan, emas sebesar seukuran patung gitu. Kalau dipecah-pecahin kan jadi cincin. Cincinnya bagus banget, dari mana nih? Dewa perang. Jadi maharnya dewa apa? Dewa perang. Ditinggalin tuh dewa-dewanya tuh, diambil sama kaum muslimin. Mau dileburin lagi terus jadi perhiasan. Ada yang dapat onta, ada yang dapat kuda, ada yang dapat dewa, ada yang dapat pedang. Nggak rata. Jadi ada yang dapat miliaran, ada yang dapat cuma berapa puluh ribu. Nggak sama gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan lagi. Tadi kan memang niatnya dari awal pengen dapat ghanimah kan? Nih mumpung kita udah ngikutin nih apa maunya Allah, sekarang udah dapat ghanimah, ayo kita ambil, rebutan udah aja tuh. Pas udah gitu terjadi percekcokan di antara mereka. Ada yang bilang, loh kok saya cuma dapat segini, kamu dapatnya banyak, padahal saya duluan yang paling depan tadi pas perang, giliran ghanimah kamu aja depan. Ramai aja di antara sahabat. Mengadulah mereka kepada Rasulullah, yas'alunaka anil anfal. Makanya saya bilang surat Al-Anfal ini tidak berurutan secara alur, karena emang Al-Quran bukan buku kisah. Tapi kisah sebagai contoh. Kita harus baca kisah dulu baru baca ayatnya. Mereka tanya, ya Rasulullah gimana tuh nih pembagian Al-Anfal kok nggak sama rata? Saya capek-capek berperang nih, lihat nih tangan saya banyak bekas luka, tapi dapatnya cuma segini doang. Dia nggak ada apa-apa, tapi dapatnya banyak. Rame aja. Terus kata Allah, Kul anfalulillahi war rasul. Harta itu milik Allah dan Rasul. Ujian lagi tuh coba. Terutama bagi yang udah ngumpulin banyak, coba. Milik Allah dan Rasul, balikin. Saya gitu. Siapa yang ngomong gitu? Yang dapatnya dikit. Kalau yang dapatnya banyak, diam-diam aja. Kalau yang dapatnya dikit, Allah dan Rasul, ayatnya udah turun loh. Udah aja, ngumpulin. Kan ujian lagi kan? Ini ujian mentalnya berat loh. Makanya hayati itu perang Badar tuh. Dan mereka tuh bukan basa-basi, memang benar-benar agak lumayan ramai. Buktinya Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah urusan di antara kalian. Berarti ada apa? Ada keributan kan ya? Makanya Allah suruh berdamai. Soalnya tidak sama rata. Ketika Nabi bilang ini milik Allah dan Rasul, yang udah dapat banyak agak-agak berat gitu. Aduh, lebar ini lebar nih, terlalu banyak gini dapat hartanya. Tapi kata Allah, kulil anfal lillahi war rasul, milik Allah dan Rasul. Ya udah diambil, dikasih ke Rasul. Baru Rasulullah membaginya secara rata. Lalu mereka mengatakan, ya sudah, sami'na wa ata'na. Berkali-kali itu diuji untuk mereka. Makanya perang Badar ini melahirkan veteran yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Karena ujiannya itu berat. Dan akhirnya mereka lulus, walaupun di tengah-tengah ujian itu manusiawi. Kadang-kadang ada sedikit rasa tidak agak kaget, agak shock gitu. Itu manusiawi. Tetapi tetap dijalanin. Itu yang hebat dari para sahabat. Sehingga kadang kita juga manusiawi, shock, kaget dengan keputusan Allah, kaget dengan kejutan-kejutan yang Allah berikan sepanjang jalan, tapi jalanin aja terus. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar. Dan salah satu kemenangannya apa? Kata Rasul, wahai ahli Badar, lakukanlah apa yang kalian suka, Allah sudah memaafkan dosa-dosa kalian yang lalu dan yang akan datang. Itu tuh keren banget tuh. Itulah kemenangannya. Lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin kesalahan kalian yang lalu dan yang akan datang. Udah dimaafin semuanya. Sehingga kelak kalau ada ahlu Badar yang melakukan kesalahan fatal, tetap dimaafin. Salah satunya ada seorang ahlu Badar nanti pas Fathu Makkah membocorkan rahasia peperangan Nabi, dan itu hukumannya harusnya hukuman mati. Dia bawa surat dititipin lewat seorang cewek, ceweknya diutus ke Mekah ngebocorin Rasulullah akan melakukan Fathu Makkah. Tapi Nabi kan dapat wahyu. Jadi Nabi dikasih tahu sama Allah, ya Muhammad, tuh ada cewek bawa surat kamu untuk membocorkan rahasia kamu. Nabi ngutus Ali nyari si ceweknya, ketemu di jalan, Bu, apa? Ibu bawa
berita rahasia Rasulullah ya? Enggak kok, enggak. Dia enggak mengaku. Kata Ali, demi Allah Rasulullah tidak mungkin berdusta. Kalau ibu tidak mengaku, saya geledah nih. Karena perempuan itu masih punya kehormatan, malu digeledah. Akhirnya dia keluarkan secari kertas, dari balik rambutnya dia katakan, ini titipan dari seseorang. Dibawa ke Madinah. Di Madinah orang yang menulis surat itu di sidang. Ternyata dia veteran perang Badar. Bayangin, veteran perang Badar pernah melakukan itu. Pas di sidang di depan Nabi, orangnya udah didatangkan. Wah, apalagi yang dilakukan Umar? Umar mah kan langsung ngeluarin, ya Rasulullah, izinkan saya tebas nih leher orang ini sekarang juga. Innahu qad nafaq, dia sudah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tenang Umar, kalem, slow, Wallace ya. Ini mah kita tanya dulu atuh Umar. Ya udah, gini aja Umar teh. Jawara Mekah kan ya? Jawara Mekah dilawan. Nih lihat nih. Ini jawara Mekah. Macam-macam lah sama Rasulullah. Nih rasain nih. Gitu kan? Umar tuh jawara Mekah banget tuh. Duduk aja dia gini nih. Kakinya gitu-gitu. Ngapain nih? Rap. Kirain ngerapin. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu kayak gini? Kan Rasulullah orangnya tuh bijaksana banget, santun. Nanya dulu sebelum memberikan keputusan. Kenapa kamu lakukan ini? Baru dia ngaku, ya Rasulullah, semua sahabat itu punya keluarga di Mekah. Saya khawatir kalau kita kalah perang di Mekah, mereka akan dilindungi oleh keluarganya. Dah saya mah nggak punya keluarga di Mekah, siapa yang akan lindungi saya tuh? Terus makanya saya kasih jasa saya kepada orang Mekah dengan membocorkan rahasia ini. Siapa tahu kalau kita kalah perang, saya mah dilindungi sama orang Mekah. Gitu-gitu amat pemikirannya sahabat ini teh. Padahal itu veteran Badar loh. Oh gitu. Kamu nggak percaya Allah Maha memenangkan agamanya? Percaya Rasulullah, namanya manusia Rasul. Ya udah deh. Kata Rasulullah, ya udah jangan diulangi lagi ya. Ya Rasulullah siap, maafin ya Rasulullah. Cium tangan Rasulullah, sungkem gitu. Kata Umar, Rasulullah, nih gimana nih? Kata Rasulullah, ya Umar, dia itu veteran Badar. Tapi dia udah munafik ya Rasulullah. Tapi dia veteran Badar. Emang kenapa veteran Badar? Kan Allah udah berjanji akan memaafkan kesalahan mereka kapanpun juga. Oh, udahlah. Tuh, kemenangan perang Badar, coba bayangin. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal, semuanya gampang. Bukankah semua hukum di dunia dan di akhirat ini milik Allah? Suka-suka Allah, makanya libatkanlah Allah. Tanya lagi dalam diri kita, apa yang kita cari? Allah atau makhluk? Kalau kita melibatkan makhluk, dia kadang-kadang berlepas tangan dari kita. Tapi kalau kita ngelibatin Allah, kita cari Allah, kita niatinnya karena Allah, insya Allah la yudayyi'akallahu idzan. Allah nggak akan ngecewain kita. Itu teman-teman, hubungan antara tema kita dengan perang Badar di dalam surat Al-Anfal. Kalau mau lebih lengkap lagi nanti silahkan baca kisah perang Badar. Lalu setelah itu baca surat Al-Anfal, bakalan ketemu lebih banyak lagi adegan-adegan yang luar biasa. Inilah namanya fiqhus sirah, namanya memahami sirah sehingga menjadi jalan untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk melamar, untuk mengamalkan, menyemangati kita buat untuk bisa lebih baik dalam pilihan-pilihan hidup.